Oh, sudah. Oke, kita lanjutkan session yang kedua, baik yang terakhir dari ibadah kita ya. Tadi ada pertanyaan, bagaimana saya bisa mengenal diri saya sendiri secara benar dan sempurna? Memang pertanyaan ini pernah juga muncul. Saya tidak katakan duluan mengenal Tuhan, baru mengenal diri sendiri, atau mengenal Tuhan diri sendiri dulu, baru mengenal diri. Tapi saya yakin. Sudah? Kita lanjutkan? Baik. Masih konsentrasi? Tapi yang pasti, saya mulai mengenal Tuhan tanpa Tuhan mengenalkan diri kepadaku. Saudara tidak akan pernah mengenal Dia. Amin. Amin. Itu sudah pasti. Dan itu kata firman Tuhan. Terlalu lama kita buka-buka. Tanpa Dia memilihmu, tanpa Dia memperkenalkan diri kepadamu, saudara tidak akan pernah mengenal Dia secara sempurna. Dan saudara tidak bisa mengambil keputusan bahwa saya akan bertuhankan kepada Dia. Itu yang saya sudah pastikan. Tetapi kalau kita sudah mengenal Dia, otomatis manusia pasti sudah mengenal dirinya sendiri. Amin. Amin. Otomatis itu. Mana mungkin dia bisa mengenal Tuhan 100% tanpa mengenal Dia. Itu saja yang berani saya katakan. Manusia tidak akan pernah mengenal Dia sebelumnya tanpa mengenal Tuhan itu. Makanya saya boleh mengatakan, terlebih dahululah minta Tuhan memperkenalkan diri kepadamu. Terlebih dahulu. Dan inilah yang saya alami tatkala saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA saya sudah khotbah. Hal yang tidak mungkin. Saya dulu di HKBP. Belum sini saya sudah khotbah. Karena Tuhan menangkap saya, memperkenalkan diri kepada saya. Saya dipreteli, saya diukir, dibentuknya. Bisa saya mengkhotbahi orang yang sudah di sini. Padahal saya belum di sini. Dunia katakan tak mungkin, tapi mungkin. Termasuk Bupati Toba dulu Darwin Siagian. Itu saya sudah khotbahi. Saya kelas 2 SMA, dia sudah mau insinyur dulu, sama-sama di Milan. Jadi kesaksian saya mengatakan, duluan Tuhan memperkenalkan diri sama saya ditangkap, dibentuk saya kenal Dia, baru saya tahu diri saya ini. Rupanya Dia yang menciptakan saya. Dan Dialah yang memiliki saya. Dan karena saya sudah mendapatkan karunia anugerah mengenal Dia, bukan hanya sekedar uang, inilah saya kasih waktu dan tenaga saya kepada banyak orang. Karena saya sudah tahu jalan itu. Dan saya jalani. Dari kelas 2 SMA umur berapa itu? 16 tahun atau 17? 16 ya, bayangkan. Dan saya ditabalkan 4 kali menjadi pendeta misionaris evangelis. Sampai 4 kali dengan dasar yang sama. Baca di Matius 28. Yang cepat, Matius 28. Yesus mendekati mereka yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus. Karena itu, jadikanlah semua bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa mereka dalam nama Bapa dan Anak. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saya ulangi sekali lagi, dengarkan saya. Saudara harus rindu mendengarkan ini. Dan ini dikatakan, ingat, setelah Dia bangkit dari kematian. Setelah Dia melewati sengsara dan mati, sebelum Dia naik ke surga, dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu.
Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, kalau rindu, kenapa saya bisa? Saudara tak bisa. Padahal saya masih anak kecil, boleh dikatakan. Kelas 2 SMA saya sudah diperkenalkan Tuhan dia sama saya. Saya menjadi orang Nabi Biron. Gila Alkitab, baca. Padahal rencana saya ke Akabri. 2 kali saya pantuhir dari Jakarta, bayangkan. Penentuan terakhir hanya pakai kancut berhadapan dengan jenderal. Nama saudara, siap, Daniel Pardini. Terus pertanyaannya, kenapa memilih Angkatan Darat? Siap jenderal, karena jiwa saya di darat. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya ditawarkan ke polisi, saya ditawarkan Angkatan Laut, Angkatan Udara. Saya tidak mau. Dikasih amplop, isinya saudara tidak diterima. Itu tahun 78, saya ulangi lagi tahun 79. Sama-sama di Jakarta. Nilai saya bagus sampai pantuhir. Penentuan terakhir. Uang bapak saya cukup sebetulnya kalau sogok menyogok, dan saya tidak mau. Kenapa saya bilang, Tuhan saya tidak mau jadi prajurit, saya tahu bisa menyogok di situ. Tuhan saya mau jadi prajurit yang setia. Tidak mau pakai uang. Tidak mau pakai keluarga. Bayangkan tulang saya waktu itu, Sahala Raja Guguk. Siapa yang kenal dia? Siapa yang kenal dia? Saya Pak. Mantan Wakasat. Itu tulang saya itu. Dia Pangdam 5 Udayana waktu itu. Setiap Pangdam 2 calon. Saya tidak bilang tulang, saya calon Akabri dari Jakarta. Hanya telepon dia bisa. Saya tidak mau jadi prajurit yang pakai sogok menyogok dan semua koleksi. Dan saya mau betul-betul seorang prajurit murni. Tapi saya puji Tuhan, makanya setiap pelantikan Akabri saya kadang menangis. Ini adik-adik saya semua. Ini adik-adik saya semua. Tidak gampang menjadi pantuhir, penentuan terakhir. Saya sudah lulus semuanya. Dulu gagah sekali saya ini. Tetapi karena saya sudah ditangkap Tuhan, kelas 2 SMA, maka itu saya tidak mau pakai sogok-sogokan. Maka itu saya ketawa, masuk polisi, masuk tentara, masuk di pegawai negeri pakai sogok ratusan juta. Tuhan ampuni mereka semuanya. Apa arti menyogok masuk semuanya? Dan inilah negara kita ini menjadi negara sambo. Ini akibatnya. Menjadi kepala desa pun sudah sogok menyogok. Apa jadinya? Di semua desa hampir Gontau terjadi keributan. Karena apa? Terjadi sogok menyogok dan sebagainya. Sehingga uang desa pun dikorupsi. Dan saya tidak mau saudara terlibat dengan itu. Dan mungkin pernah saudara mencalonkan kepala desa dan sebagainya. Dan Tuhan melihat itu. Kalau saudara mencari uang, janganlah memakai atribut kebajikan, atribut negara, apalagi atribut hamba Tuhan. Banyak pendeta-pendeta baru. Tadi saya di mobil, di bus. Pendeta bukan hanya menabur firman Tuhan, harus menabur uang. Kalau pendeta hanya menabur firman Tuhan, tidak menabur uang, bukan pendeta. Dia menjual firman. Dan saya sering mengatakan itu, pendeta-pendeta jangan hanya mengharapkan uang dari masyarakat dengan saudara menaburkan firman. Tetapi pendeta juga bisa menaburkan uang. Amin. Amin. Tepuk tangan buat dia. Ini yang saya mau, perubahan di gerejamu kawan. Dan katakan baik-baik kepada pendeta itu. Apakah kewajiban kami memberikan uang dan pendeta hanya firman Tuhan? Dan apalah arti kesaksian dan firman Tuhan kalau dia tidak bisa mengasihi sesama manusia? Sedangkan orang susah saja didatangi pendeta, tetap mengharapkan uang. Itu sudah rahasia umum. Saudara mungkin keluarga saudara sakit, pendeta masih bisa menerimamu. Ya, hanya si Dalian itu masuk rumah sakit mendoakan orang-orang sakit.
Tapi Tuhanlah yang tahu. Tetap juga amplop diterima. Udah menguburkan orang mati, masih mau menerima uang. Apa arti pendeta di situ? Justru dia seharusnya memberikan apa yang dibutuhkan oleh yang menderita. Tidak ada orang mati dapat keuntungan. Ya, kalau orang menikahkan anak masih mending, karena menikahkan anak itu adalah pesta. Inilah yang saya mau katakan. Kembalikan imanmu kepada laptopmu masing-masing. Jangan kepada pendetamu, jangan kepada gerejamu. Itulah berani saya katakan, gereja yang sesungguhnya adalah ada di hatimu, kawan. Ada di hatimu. Inilah gereja yang sesungguhnya karena dia bermukim di dalam semua tubuh manusia. Dia ada di dalam jiwamu sekarang. Salah. Tuhan ada di dalam tubuh. Amin. Amin. Bukan di gerejamu. Gereja hanya bangunan. Ini juga bangunan. Di sini juga Tuhan berkuasa. Segala apa yang di kolong langit ini, apa yang di atas bumi ini adalah kekuasaan. Nanti saudara baca di dalam Mazmur 103 itu, di dalam ayat yang terakhir, kalau saya tidak salah 18 itu. Ya, kalau saya tidak salah ingat ayat 18, 19, 20. 18 atau 19. Tuhan telah menegakkan kerajaannya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Coba yang kencang, 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan tahtanya di kerajaannya. surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bayangkan, atas segala sesuatu, kawan, termasuk orang yang baik dan yang nakal, orang yang kudus dan orang yang cacat, yang berdosa dan sebagainya, orang miskin, orang kaya, dia berkuasa. Jadi percayalah, saya sudah dengan berapi-api, dengan suara yang lantang sekalipun saya batuk, saudara saya kira mengerti, dan Tuhan membantu itu untuk saudara mengerti firman Tuhan. Bahwa pertama, Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Tuhan sangat mengasihi orang tertawan, orang yang dipenjara. Dan terakhir saya mau saudara membaca dalam Matius 25. Sekali saya singkatkan saja. Ya, 25 ayat 31 sampai 46. Kesimpulan dari ayat itu seperti ini. Kerajaan sorga itu ibarat, penghakiman itu ibarat seorang gembala memisahkan ternak. Sebelah kanannya dibuatnya domba-domba, sebelah kirinya kambing-kambing. Maka kepada domba-domba di sebelah kanannya dikatakan apa? Terimalah kerajaan sorga pada hari ini yang sudah disiapkan kepadamu. Sebab tatkala aku lapar, engkau kasih aku makan. Tatkala aku haus, engkau kasih aku minum. Tatkala aku menjadi orang asing, engkau berikan aku tumpangan di rumahmu. Dan tatkala aku telanjang, engkau berikan aku baju. Tatkala aku di rumah sakit, engkau membesuk aku. Dan tatkala aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Amin. Amin. Betul ada di situ? Ada. Betul? Betul. Terus orang berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu? Sehingga kami, diulangi lagi, tatkala engkau lapar kami kasih makan dan sebagainya. Apa kata Yesus? Apabila engkau melakukan kepada salah satu manusia pun, engkau sudah melakukan itu kepada aku. Sudah? Tatkala aku lapar, engkau kasih aku makan. Tatkala aku haus, engkau aku minum. Tatkala aku menjadi orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Tatkala aku telanjang, engkau berikan aku baju. Tatkala aku di penjara, engkau mengunjungi aku dan di rumah sakit. Dan yang sebelah kirinya, terakhir, kepada kambing-kambing itu dikatakan apa? Apa di situ? Perhatikan Alkitabnya, nggak usah dibaca. Kepada yang sebelah kirinya kambing-kambing itu dikatakan, enyahlah daripadaku dan masuklah kepada kerajaan neraka.
Karena tatkala aku lapar, engkau tidak pernah memberikan aku makan. Dan tatkala aku haus, kalian tidak pernah memberikan aku minum. Dan tatkala aku menjadi orang asing, kalian tidak pernah memberikan tumpangan rumah di rumahmu. Dan tatkala aku telanjang, kalian tidak pernah memberikan aku pakaian. Dan tatkala aku di rumah sakit dan di penjara, kalian tidak pernah mengunjungi aku. Kapan Tuhan, kapan guru kami melihat engkau seperti itu? Yesus mengatakan apa? Karena engkau kalian semua tidak pernah memberikan kepada satu manusia pun, maka kalian juga tidak pernah melakukan itu kepada aku. Amin. Amin. Itulah artinya, lakukanlah yang baik kepada manusia sama dengan saudara memberikan yang baik kepada Tuhan. Tepuk tangan. Setiap kali saudara memberikan yang baik kepada manusia, maka saudara memberikan yang baik kepada. Setiap saudara menganiaya manusia, saudara menganiaya Tuhan. Saudara menyiksa manusia, saudara menyiksa Tuhan. Dan saudara tidak berlaku adil kepada manusia, maka saudara tidak berlaku adil kepada Tuhan itu sendiri. Maka itu hukum yang terutama, tahu? Hukum yang terutama, tahu? Hukum yang terutama yang pertama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Inilah saudara perhatikan, agar saudara bisa terselamatkan. Jangan pedulikan hukumanmu. Jangan pedulikan saudara caci maki jasad keluargamu, tetanggamu dan sebagainya. Semua manusia penuh dalam dosa. Semua manusia pernah berbuat dosa. Tetapi apabila saudara diampuni dosanya, jangan pernah saudara mengingat dosamu lagi. Sudah? Jangan pernah saudara mengingat dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ini dikatakan tatkala Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, orang Israel penuh dengan dosa, menari-nari dan berjoget ria, mabuk-mabuk dengan wanita-wanita yang bukan orang Israel. Ya, dan sampai mereka menyembah lembu emas. Ini Tuhan ampuni. Dan sama dengan saudara dan saya, tatkala kita melakukan dosa dan pelanggaran kepada Tuhan, jika Dia sudah mengampuni dosamu, jangan kau ingat-ingat lagi. Malah Dia marah kepadamu. Saudara tidak percaya pengampunan itu. Sudah? Amin. Amin. Kita bisa akhiri ibadah kita. Amin. Sebelum kita akhir, ada pertanyaan lagi. Ada kesempatan. Terima kasih Pak kalau ada di Silakan. Silakan. Sering saya dengar kata tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sifat daripada pejabat-pejabat tinggi. Apakah ada hubungan dengan dunia religius? Kira demikian Pak. Makasih. Kalau itu saudara tanya, Tuhan tidak mengenal siapa yang diadilinya besok. Mau dia miskin, mau kaya, mau anak pejabat atau anak pemulung, Tuhan tidak melihat itu. Kalau hukum dunia wajar-wajar saja, karena manusia itu rata-rata kotor, sehingga dia tidak akan bisa sebijaksananya Tuhan, seadilnya Tuhan. Maka itu orang Israel mengatakan dia adalah El Mukadesu, Tuhan yang maha benar dan yang maha adil. Hanya Tuhanlah El Sebaut, El Shaddai yang maha kuasa, El Jireh, Tuhan yang maha menyedia, El Gibor, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang tidak pernah mati dan tertidur, dan tidak perlu dia makan dan minum. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Maka itu dia penuh dengan keperkasaannya, El Gibor, Tuhan yang maha perkasa. Dan saya mau katakan, dia adalah maha benar dan maha adil, El Mukadesu. Jadi kalau di dunia ini pengadilannya kita sudah tahu. Karena pengadilan yang sesungguhnya adalah nanti setelah dia datang. Bahkan saudara dan saya bisa menjadi hakimnya. Tatkala kita setia sampai mati, bukan hanya percaya sama dia, bukan hanya kita seorang Kristen, tapi mau menderita sampai mati seperti dia. Dengan arti apa? Kalau kita menderita sama Tuhan, apa artinya? Ampuni orang yang bersalah kepadamu.
Jika pipimu yang di kanan ditampar, kasih juga yang kiri. Artinya saudara tidak bisa membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tidak ada kuasa kita pembalasan dan dendam. Ini ingat, inilah kita harus menderita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen memang harus menderita. Jangan kira kalau mengikut Yesus semua tidak ada penderitaan. Justru mengikut Yesuslah penderitaan semakin kuat dan semakin banyak. Ingat Daniel yang di dalam kitab suci? Ingat kisah Daniel? Ingat siapa namanya? Sadrak, Mesak dan Abednego. Ada 3 itu. Ya, yang tidak mau menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Pada saat suara nafiri berbunyi, maka semua orang harus menyembah lembu emas Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau melakukan itu. Dia hanya mau menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan Elkai, Tuhan yang hidup. Tuhan yang Eka, Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya El Sebaot, Tuhan Maha Pencipta. Itu disidangkanlah mereka itu. Apabila saudara masih menyembah Tuhanmu dan tidak menyembah lembu emas, maka engkau akan dimasukkan ke gua singa. Dimasukkanlah mereka ke gua singa, dan singa itu malah berkawan dengan mereka. Tidak cukup dengan itu, datang Nebukadnezar. Makin kesal hatinya. Masukkan dia ke hukuman perapian yang panasnya 7 kali lipat. Bayang, 7 kali lipat bom panasnya. Sampai orang yang memasukkan dia ke dapur api itu mati. Saking panasnya, dari jauh aja orang mati. Yang saya maksud di situ yang patut saudara renungkan adalah orang yang paling dekat sama Tuhan malah penderitaannya semakin besar. Terbukti Sadrak, Mesak dan Abednego 7 kali lipat panasnya perapian Raja Nebukadnezar. Sedangkan orang-orang yang dihukum selama ini tidak ada sampai 7 kali lipat. Saya mau buktikan kepadamu kawan, jangan mau dekat sama Tuhan kalau tidak mau menderita. Jangan mau Kristen apabila bila perlu. Tidak perlu mau menjadi Kristen, karena menjadi Kristen menjadi menderita. Menderita. Apa yang kau dapat harus kau bagi. Itu repotnya jadi Kristen. Jadi dengan khotbah ini sebagai kata terakhir dari saya, kenalilah dirimu selama ini. Apakah saya sudah menjadi Kristen? Terutama mengasihi sesama manusia. Terutama mengampuni orang bersalah. Janganlah dulu jual narkoba, janganlah dulu menjudi, janganlah dulu perbuatan-perbuatan yang lain yang tercela. Ya, mengampuni orang berdosa saja sudahkah kita melakukan itu semua? Bukankah kita kebiasaannya dendam? Sedangkan tidak bersalah kita melakukan penghukuman kepada orang benar. Apalagi kita benar, malah kita semakin-makin. Amin. Amin. Jadi inilah mengenal dirimu lewat khutbah ini. Rupanya saya ini masih seperti ini. Saya kira saya sudah betul Kristen. Saya kira keselamatan itu beragama Kristen. Tidak. Keselamatan bukan karena agama. Karena agama hanya membantumu. Terakhir sekali soal pengampunan dosa. Saya kira semua di sini dalam sel ini mau dosa-dosanya sekarang terampuni oleh Tuhan. Terlepas hukumanmu secara KUHP nanti. Ya, terlepas itu. Saya hanya berbicara tentang hukumanmu nanti di neraka. Ya, sekarang bisa diselesaikan. Sekarang para tahanan penjara Polres Taput akan dikuduskan, diampuni dosanya tatkala saudara mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tolong angkat tanganmu sebagai kata-kata terakhir dari saya. Maukah saudara terampuni dosanya sekarang ini? Jawablah dengan kencang. Amin. 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 Sebelum saudara diampuni dosanya, maukah engkau mengampuni orang bersalah kepadamu? Mau. Mau? Mau. Tanpa seorang pun? Ya, Ada yang angkat tangan belum siap saya mengampuni orang? Yang belum siap?
Yang belum siap angkat tanganmu mengampuni orang. Ada 2. Belum siap mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ada, tolong saya mau dengar, ada di situ. Karena sering orang mengatakan, Pak Pendeta, saya belum siap mengampuni orang itu. Terlalu sakit. Banyak. Enggak di mana-mana. Enggak di Samosir, kemarin duduk Sanggu, terakhir di Polda. Ya hari Minggu yang lalu, bukan minggu kemarin. Enggak bisa Pak Pendeta, sudah sakit kali hati. Terus saya bilang, sesakit apa hatimu? Apakah hati Tuhan tidak lebih sakit melihatmu? Hati Tuhan lebih sakit melihatmu. Karena engkau diciptakan penuh dengan kemuliaannya. Dari pertama kau bikin tato-tato di badanmu saja, Tuhan sudah kesal melihatmu. Karena tubuhmu itu bukanlah milikmu. Kau rajam itu. Entah apa-apa gambar di dadamu, gambar lope-lope dan sebagainya. Hah? Kenapa nggak bikin kode alam aja di badanmu itu, sehingga orang baca diambilnya nanti itu kode alam. Bikin di jidatmu itu nomor, sehingga nanti banyak orang ambilnya. Nanti kalau dapat nomornya itu dicarilah kau pembawa kode alam. Bikin pura-pura gila biar orang cari nomor samamu, dapat duit. Yang mau saya katakan apa? Tubuhmu itu milik Sang Pencipta. Dan tubuhmu ini adalah bait Tuhan. Berdiam di situ. Maka itu peliharalah kekudusan. Selalu pelihara kekudusan. Amin. Amin. Jadi semua kita bisa sudah mengampuni orang bersalah? Amin. Amin. Kita akan berdoa. Sekarang sudah datang dayang-dayang memberi Anda minum. Inilah luar biasa. Dayang-dayang. Ya. Saudara sudah melanggar KUHP, dikasih makan dan minum. Luar biasa. Dayang-dayang. Dayang-dayangnya cantik lagi. It's Ya. Luar biasa. Jadi saudara sangat dihargai oleh negara. Hargailah negara dengan waktumu pada saat saudara keluar. Jangan lagi melakukan pelanggaran KUHP. Amin. Amin. Bayangkan uangku yang Anda makan, termasuk uangku yang saudara makan, uang rakyat, diberikan kalian makan, minum, listrik ini uang rakyat ini semua, minuman dan sebagainya. Coba uang rakyat kalian pergunakan dengan kejahatan. Jadi itulah pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengenal diri saya? Bilang sama Tuhan, Tuhan kenalkanlah dirimu kepadaku, sehingga aku bisa mengenalmu, sehingga aku bisa mengenal diriku sendiri, dan aku bisa mengenal sesama manusia, dan aku bisa mengenal segala ciptaanmu, sehingga aku mau mengikuti jalanmu. Tanpa Tuhan menangkapmu, tanpa Tuhan memperkenalkan diri kepadamu, tanpa Tuhan terlebih dahulu mengasihimu, tidak akan mungkin saudara mengasihi dia. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu, maka Tuhan saya kasihi. Dengan demikian saya mengasihi sesama manusia. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kepada orang yang berdosa selama ini kepadamu. Angkat tanganmu, saya mau. Ini bukan ajaran sekte ya. Bisa angkat tangan. Kalau tidak nyaman, turunkan. Saya mau nyaman kita berdoa kepada Tuhan. Kalau angkat tangan seperti ini, tanda pasrah. Ini bukan ajaran agama, bukan ajaran gereja. Kalau saudara mau lipat tangan, lipat tanganmu. Kalau saudara tutup matamu. Karena berdoa tidak harus tutup mata. Ya, berdoa itu komunikasi, rohmu yang berdoa kepada dia, bukan otak dan hatimu saja. Amin. Amin. Kita berdoa dan nanti ada doa yang saudara ikuti. Bapa Elohim, pencipta langit dan bumi dan pencipta diriku sendiri, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan lewat hambamu yang datang ke sini. Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan segala firman dan perenungan firman yang sudah tersampaikan kepadaku, agar boleh aku mengerti, dan layakkanlah aku menyantapnya menjadi bagian daripada makananku, untuk rohku, untuk imanku, sehingga firman itu menjadi rema yang hidup dan tidak akan pernah keluar lagi. Apa yang sudah Engkau tanam Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang bisa mencabut firman Tuhan yang Engkau sudah tanamkan dalam hidupku.
Saat ini Tuhan kami sadar, untuk kami Tuhan bisa ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami terlebih dahulu mengampuni orang sesama, agar Tuhan mengampuni kami. Ikuti doa saya ini secara bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu, kebenaran-Mu sudah kami dapatkan lewat penjara ini. Kami mau Tuhan, dosa dan pelanggaran kami, Tuhan ampuni. Tetapi sebelumnya Tuhan, mampukanlah kami mengampuni orang yang bersalah selama ini kepada diri kami sendiri. Saya kasih beberapa detik untuk mengingat orang-orang yang selama ini Anda simpan dosa-dosanya, yang selama ini saudara kesal, dendam, dan merencanakan kejahatan. Ingatlah wajahnya, ingat namanya, bahkan orang tuamu, saudaramu, siapapun dia, atau istrimu, anakmu. Tanpa saudara bikin pengampunan kepada mereka semua, niscaya saudara tidak akan terampuni dosanya. Percayalah itu. Katakanlah dalam hatimu, aku mengampuni mereka. Sebutkan namanya dalam hatimu. Bila engkau teriak-teriaklah, terserah. Tuhan sangat mendengar dan mengetahui isi hatimu dan keikhlasanmu mengampuni orang yang bersalah kepada. Mari kita bersama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Jika aku sudah bisa, karena Tuhan membantuku, mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saat ini juga Tuhan, di dalam penjara ini, aku mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Sakit hatiku kepada mereka sudah terobati oleh karena kasih-Mu. Dan katakan juga dalam doa ini, Tuhan Yesus, mampukanlah mereka yang sudah kami jolimi, yang kami sakiti, yang sudah kami mencuri, menipu, apapun yang kami lakukan kepada orang-orang. Mampukanlah mereka mengampuni kami, agar satu sama lain kami saling mengampuni. Sekarang ini ikutilah doa saya untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Katakanlah seperti ini, Tuhan Yesus, saat ini juga aku mengaku semua segala dosa dan pelanggaranku kepadamu, dan mampukan aku mengingat dosa-dosaku kepadamu, agar aku mengakuinya sekarang. Saya kasih kesempatan saudara mengingat dosamu kepada Tuhan. Saudara pasti ingat apa yang menjengkelkan hati Tuhan dalam kehidupanmu. Aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ingatlah semua kejengkelan Tuhan, agar Dia mengampuni dosamu sekarang. Saya kasih waktu beberapa detik. Mari kita bersama-sama mengikuti doa yang sama juga. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala dosa dan pelanggaranku, aku sudah mengaku kepadamu. Jika ada dosa yang aku lupakan, mampukanlah Tuhan di hari mendatang aku mengingatnya dan mengaku kepadamu, agar Tuhan mengampuninya. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepadaku di dalam penjara ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita berdoa, mohon Tuhan hadir di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tuhan Yesus, aku mau Engkau hadir setiap hari, setiap jam, setiap detik di dalam kehidupanku. Sekalipun aku dalam penjara, di Polres Tapanuli ini,
Biarlah dengan engkau berserta dengan aku. Biarlah engkau berserta dengan Aku semakin mengenalmu dan mampu mengasihimu dan mampu mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada kami ini. Yang engkau berkati. Berkatilah orang tua kami. Berkatilah saudara-saudara kami. Berkatilah polisi semuanya. Berkatilah masyarakat Tarutung ini. Biarlah kemuliaan Tuhan turun di atas kota Tarutung dan masyarakat Tarutung ini penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau berglori. Aku mau memuji Tuhan. Dan aku mau bersorak-sorak. Dan aku mau bertepuk tangan kepadamu. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan yang kencang kepada rajamu, kepada Tuhanmu, kepada hakimmu, dan bersama-sama dengan orang percaya sampai mati untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Bahkan malaikat pun nanti kita hakimi. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam keterangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia mati. Dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ulangi dulu sekali lagi dengan dia mati, dia bangkit, dia naik ya. Mati dulu. Karena dengan dia mati kita puji Tuhan. Amin. Karena lewat kematiannya kita dapat keselamatan. Ya, jangan lupa dia mati kita berglori. Kalau dia tidak mati kita tidak mendapatkan keselamatan. Amin. Itu satu. Dan kedua, tatkala iblis injak kakimu ke bawah, ya. Kata-kata iblis nanti ya. Oke? Kita ulangi sekali lagi. 3 ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kebenaran. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya. Dia mati. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus Tuhan. Lebih cepat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Doa terakhir, doa berkat. Kalau ada yang mau tepuk tangan, silakan sekali lagi. Biar puas. Tepuk tangan sekeras-keras. Saudara mendapatkan sukacita damai sejahtera. Sudah? Amin. Sekarang saudara pasti rindu berkat yang sama yang pernah turun kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, itu akan tercurah. Karena itu konsentrasilah, berdirilah saudara untuk kita menerima berkat yang sama. Terserah saudara mau angkat tangan, mau lipat tangan, lipat mata, terserah dengan caramu. Bagaimana engkau menerima berkat dari dia.
Bapa Elohim pencipta langit dan bumi, El Sebaut. Engkau adalah El Gibor, Tuhan yang maha jaya dan perkasa. Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Engkau adalah El Echad, Tuhan yang maha esa. Dan engkau adalah El Mukadesu, Tuhan yang maha benar dan maha adil. Dan engkau adalah El Jireh, Tuhan yang maha menyediakan segala yang diperlukan oleh umatmu. Kami mau Tuhan bersama roh Tuhan mengakhiri ibadah kami di penjara Polres Tapanuli Utara di kota Tarutung ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan ibadah kami. Ibadah ini Tuhan sangat harum di hadapan-Mu. Dalam keadaan apapun, dalam pakaian tidak berganti Tuhan, namun hati kami Engkau sudah ganti. Dari hati kami yang busuk, sekarang hati kami yang segar. Dari keinginan kami, keinginan yang jahat, sekarang kami mempunyai keinginan yang baik. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi permulaan kami semakin mengenal Engkau, mengenalkan dirilah Engkau kepada semua kami, sehingga kami tidak akan terlewati untuk hari-hari berikutnya, penuh dengan kasih setia yang tidak pernah putus-putusnya. Sekali lagi kami berdoa, dari Kapolres, Wakapolres, semua kasat-kasat dan kepala unit, dan semua jajaran polisi terendah sekalipun, dan semua tenaga TU dan masyarakat Tarutung ini, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam tugas masing-masing. Biarlah khidmat-Mu, kebenaran-Mu, kekuatan-Mu menyertai mereka menjalankan tugas kebenaran dan keadilan. Terima kasih sekali lagi. Kami doakan orang-orang yang jauh daripada kami, orang-orang yang sudah menghina kami, padahal Tuhan sangat mengasihi kami, bahwa Engkau sangat memandang kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Berkat yang sama Engkau pernah turunkan kepada Musa pada saat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang sama kepada Abraham, Ishak dan Yakub tatkala Engkau Tuhan memberkati bangsa Israel. Berkat yang sama kiranya turunkanlah kepada kami saat ini juga. Sebelumnya Tuhan, mampukanlah kami memanjatkan doa yang sudah diajarkan Yesus kepada kami pada saat Dia hidup sebagai manusia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Elohim yang jaya perkasa memberkati dan menaungi Engkau saat ini juga. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia, dan dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu kepadamu, sebagai orang-orang terbelenggu, sebagai orang-orang terpenjara di penjara Polres Tarutung ini. Namun Dia mengasihimu sampai Maranatha dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Berlangsung dan terjadilah ini kepada semua orang yang sudah kami doakan, agar satu sama lain kami menerima berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom Elohim. Shalom. Ingat Jack Marpau? 13. Kamar 13 ya. Waktu kita habis. Saya tidak mau lama-lama. Bayangkan lagu itu. Saya sering menyanyikan itu ya. Kenapa dia bisa, saudara tidak bisa? Di dalam penjara ini aku mau berjanji jadi pendeta. Jadi pendeta dia sampai sekarang. Ya. Ingatlah kamar 13. Silakan saudara dikasih makanan luar biasa. Dayang-dayang. Ya, dayang-dayang sudah membagikan, puji nama Tuhan. Ya, sampai jumpa. Ya. I love you. I love you too.
Tuhan memberkati. Haleluya.